Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal waman kusida bi adab fi nafsihi. Iki bahas masalah soil, orang yang gawe Allah, orang yang di situ membuat orang lain iki merasa terganggu. Jadi ono kalane memang soel itu orang yang membunuh atau orang yang di situ memang mengambil harta dan lain-lain. Dan nanti akan dijelaskan. Qauluhu waman utawi sapane wong kusida iku den sejo. Sapa man den sejo biada kelawan piloro. Ngono mau finafsi ing dalam awak dhewe man au malihi utawa bondone man au harimihi utawa wadon harime man. Jadi ketika nantinya di perjalanan atau di tempat-tempat keramaian ada seseorang kok mau diambil nyawanya atau dibunuh misalkan, atau diambil hartanya, atau misalkan istrinya atau keluarganya. Nah, ketika ada orang yang gawe Allah membuat kerusakan seperti itu, maka kita fakotala mongko nuli merangi sapa man merangi andalika saking mengkono-mengkono nafsihi. Tapi ketika kita demikian misalkan mau dibunuh atau diambil harta atau diambil keluargane ki mau perempuan, iku kok misalkan kita melawan, membunuh misalkan. Wa qatalan mateni sapa man asaila ing sail dalam sarai. Dadi wa qatalan mateni sapa man. Fala domana mongko ora ana nempo iku maujud alihi ing atase man. Dadi misalkan ngeten. Zaid iku pergi ke misalkan Jawa Timur. Ya di perjalanan ternyata ada soil wong sing gawe Allah, gawe perbuatan jelek. Akhirnya Zaid iku mau dibunuh oleh iku mau penjahat ki mau. Atau misalkan penjahat itu tidak membunuh tapi cuman mengambil hartanya Zaid, perampok lah kasarannya. Atau misalkan tidak ada tujuan mengambil harta atau membunuh Zaid tapi mengambil istrinya atau mengambil misalkan keluarganya, adiknya Zaid perempuan atau gimana mau diperkosa misalkan. Nah, sebagai cowok laki-laki Zaid itu ternyata punya ajian misalkan atau asma atau hizib diwirid terus akhirnya bisa membunuh si Umar. Jadi tapi dengan lantaran misalkan membawa peso. Jadi Zaid membawa peso terus diasmai, didongani, dibacakan doa wirid langsung dibuat membunuh oleh perampok-perampok tadi yang gawe Allah. Ya, ketika Zaid dalam rangka membela dirinya, engko nek aku nggak mateni wong iki, malah engko dia yang membunuh saya. Atau saya kalau tidak membunuh dia, maka dia akan mengambil hartaku. Saya kalau tidak membunuh dia, maka dia akan memperkosa keluargaku. Nah, ketika Zaid yang punya pemikiran demikian dan akhirnya membunuh perampok atau penjahat atau soel tersebut, maka fala domana alaihi, tidak ada doman. Jadi tidak ada nempoi, dia tidak ada tanggung jawab di kisos, tidak ada. Jadi artinya ngeten, Zaid itu tidak terkena hukum, dia tidak terkena hukum kisos. Karena apa? Dia dalam rangka membela dirinya, dia dalam rangka membela hartanya, dia dalam rangka membela istri atau anak-anaknya. Itu nggak masalah. Karena nek tidak membunuh nanti bahaya. Malah dia Zaid yang dibunuh oleh perampok iki mau. Nah, makanya pembela diri iku ya penting. Membela nyawa sendiri atau membela harta atau membela keluarganya yang mau diperkosa oleh penjahat-penjahat ki mau. Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau bisa jangan langsung dibunuh penjahat tersebut. Tapi kita omongi baik-baik. Misalkan Mas, jadi orang itu cari rezeki yang halal. Jangan jadi perampok, jangan jadi pembunuh. Nah, itu kita kasih omongan yang baik kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya kita bisa solusi lain mungkin. Kita bisa teriak-teriak minta tolong kepada orang lain. Atau misalkan kita lari kalau memang bisa menyelamatkan diri. Tapi nek memang itu solusi terakhir, jalanan sepi nggak ada orang, sedangkan
wis kepepet semua. Kawanan perampok 5 orang. Ya wis, nggak pakai peso atau pakai misalkan adu jotos, nggak masalah. Kalau memang itu adalah solusi terakhir untuk membela diri sendiri atau membela harta atau membela keluarganya yang mau diperkosa, nggak masalah. Tapi kalau bisa jangan sampai langsung membunuh, tapi diomongi baik-baik. Kalau memang nggak bisa ya wes adu jotos. Adu jotos kalau memang dia iki mau kok sudah bisa menyelamatkan diri, Zaid iki mau ya wes lari. Kalau memang nggak bisa ya wes jalan terakhir adalah membunuh. Mau. Itu tidak ada doman. Tidak ada hukuman bagi pelaku pembunuh tersebut. Tapi repotnya di Indonesia, terkadang orang dibegal atau diperampok atau mau dilukai di jalanan, membela diri malah yang membunuh Zaid, yang membunuh perampok ini malah terkadang malah terkena hukuman penjara dengan catatan tadi, alasan karena Zaid adalah orang yang membunuh, padahal membela dirinya sendiri, padahal membela hartanya yang mau diambil perampok. Nah itu kan repot di Indonesia. Makanya mau kalau bisa jangan sampai langsung membunuh. Jadi kalau bisa kita meminta tolong kepada orang lain, atau misalkan kita kalau memang kepepet ya wes adu jotos. Makanya sebelum perjalanan, sebelum melakukan ke tempat-tempat ramai itu kita berdoa dulu dari rumah. Minta kepada Allah semoga diselamatkan dari orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Wa ala raqibid dabbati, lan iku tetep ing ngatasé wong kang numpak dabah. Dabah iku kendaraan kewan. Jadi di zaman dulu itu masyarakat ketika melakukan perjalanan jauh itu memakai kendaraan kewan. Jadi hewan digunakan untuk perjalanan itu zaman dulu ada. Jaran misalkan atau kuda. Itu zaman dulu memang bisa digunakan untuk perjalanan. Zaman sekarang yo nggak kuda. Zaman sekarang yo orang pergi jarang memakai kuda. Kebanyakan motor, sepeda, atau mobil. Nah, itu kendaraan zaman sekarang. Lah zaman dulu dabah itu digunakan untuk kendaraan perjalanan jauh. Memang ada demikian. Lah permasalahannya ketika nantinya dabah atau kewannya tersebut itu malah merusak sesuatu milik orang lain. Qauluhu ala raqibid dabbah, domanu ma utawi nempohi perkara. Domanu ma utawi nempohi perkara atlafat hu ingkang ngrusak hu ing ma sapa dabbatuhu sapa tunggangane raqib. Ketika nantinya ada seseorang punya kewan, punya hewan yang di situ digunakan sebagai dabbah atau kendaraan, ternyata malah lepas dengan sendirinya. Artinya kewane iki mau ditaruh di depan rumah, malah misalkan merusak rumahnya orang lain. Jadi misalkan Zaid punya sapi, atau misalkan Zaid punya kuda misalkan atau jaran, terus ditaruh di depan rumah, ternyata malah lepas. Kewan kendaraan ini mau lepas, akhirnya ke rumah tetangga. Ke rumah tetangga malah merusak rumah tetangga. Lah, ketika ada perusakan yang disebabkan oleh hewannya Zaid, mau kendaraannya Zaid, mau kuda ataupun sapi, maka seorang yang punya hewan tersebut itu wajib mengganti kerusakan tersebut. Jadi misalkan kewannya merusak kaca misalkan. Kacanya misalkan sampai pecah gara-gara ada sapi atau kuda tadi. Nah, ketika kewan tersebut merusak kaca rumah orang lain, maka pemilik kendaraan tersebut, pemilik hewan tersebut itu wajib mengganti rugi. Karena apa? Itu milik dia. Milik kendaraan tersebut, kewan tersebut milik si Zaid. Makanya wajib mengijoli atau mengganti rugi. Lain zaman sekarang nggak begitu. Zaman sekarang sudah jarang sekali yang memakai kendaraan kuda untuk perjalanan jauh, nggak ada. Sapi pun tidak dipakai sebagai kendaraan, tapi kebanyakan sapi itu diternak untuk nantinya dagingnya dijual belikan. Jadi jarang zaman sekarang yang memakai kendaraan kewan, itu jarang.
mau di Indonesia loh ya. Tapi zaman sekarang itu lebih modern, kita memakai motor atau sepeda atau mobil. Misalkan, nah, mobil atau motor tersebut ternyata nabrak rumahnya orang lain, maka dia harus mengganti. Jadi misalkan ya, Zaid naik mobil atau naik motor dengan kecepatan kencang, akhirnya nabrak pagar rumahnya Umar. Nah, itu juga hampir sama dengan ini. Nantinya wajib mengganti rugi kerusakan tersebut. Karena mobil tersebut itu kendaraannya Zaid dan juga ditumpangi dia malah. Jadi makanya pagar yang dirusak oleh mobilnya Zaid tadi, yang ditunggangi Zaid, maka dia harus mengganti rugi. Nah, kan zaman sekarang ada anak-anak muda zaman sekarang banyak yang menaiki motor atau mobil yang di situ dengan kecepatan kencang ngawur, akhirnya nabrak rumah orang lain, atau nabrak orang lain sampai mati, atau bahkan kecelakaan. Nah, itu juga bisa terjadi zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu kalau numpak motor atau numpak mobil terkadang itu ngawur dan tidak memikirkan keselamatan dirinya. Nah, ketika terjadi demikian, siapa yang mengganti rugi? Anak muda zaman sekarang naik motor, naik mobil kebut-kebutan ngawur, tidak sesuai dengan kecepatan yang umum, tapi di atas umum atau lebih kencang lagi, akhirnya ngawur nabrak. Itu apakah mengganti rugi atau tidak kerusakan tersebut? Ada kan zaman sekarang. Makanya zaman punya anak itu dijaga. Kalau memang belum umurnya, jangan diberikan motor atau mobil. Nanti kalau kendaraan tersebut bisa merusak sesuatu barangnya orang lain atau kecelakaan misalkan, itu nantinya yang tanggung jawab siapa? Anak zaman sekarang naik motor, anak sampean terus nabrak rumahnya orang lain, koconnya pecah misalkan, yang mengganti rugi siapa? Yang tanggung jawab siapa? Nah, itu penting sekali anak-anak kita dijaga, jangan sampai ngawur, jangan sampai menjadi orang-orang yang liar seperti itu. Amit sewu ngapunten nih. Nah, ini penting sekali. Nah, zaman dulu kendaraannya dabah, kendaraannya kewan, sapi atau misalkan kuda. Tapi zaman sekarang kan enggak. Orang jarang menggunakan kendaraan kewan zaman sekarang. Kebanyakan menggunakan mesin-mesin bermotor atau menggunakan mobil. Jadi zaman sekarang serba mobil, serba motor memang. Nah, ketika zaman sekarang memakai itu terkadang itu juga bisa merusak sesuatu milik orang lain. Itu penting, makanya sebelum perjalanan jauh berdoa dulu agar nantinya semoga diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Penting juga, Imam.